Shalom. Selamat malam Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah yang mengikuti ibadah doa malam hari ini. Biarlah melalui ibadah malam hari ini nama Tuhan boleh senantiasa dipermuliakan. Damai sejahtera Tuhan melimpah atas kehidupan kita semua. Mari kita akan sama-sama berdoa. Selamat malam Bapa di sorga. Terima kasih Tuhan buat kemurahan Tuhan, buat kasih setia Tuhan, pertolongan Tuhan sepanjang hari ini Tuhan. Kami masih diberikan kesempatan dan kami masih diberikan kesehatan untuk beribadah kepadamu. Tuhan Yesus, kami rindu memberikan persembahan pujian kami kepadamu. Demikian juga Tuhan, kami rindu diteguhkan oleh kebenaran firman-Mu. Biarlah pada malam hari ini Tuhan, Allah bekerja secara luar biasa. Kami yang ada di rumah kami masing-masing yang mengikuti ibadah malam hari ini boleh diberkati oleh Tuhan. Damai sejahtera Tuhan mengalir atas kehidupan kami semua. Di dalam nama Yesus kami akan siap masuk dan menikmati hadirat-Mu. Terima kasih Bapa di sorga. Haleluya. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah, siapkan hati kita dan terimalah kuasa Tuhan pada malam hari ini. Saat ini ku datang dalam hadirat-Mu, ku pandang wajah-Mu tersenyum penuh kasih, ku ucapkan selamat malam Bapa terkasih. Terima kasih berkat-Mu
Tuhan lebih dalam lagi Tuhan. Kami mau mempersembahkan pujian kami. Jadikan semuanya Tuhan berkenan dan menyukakan hati-Mu Tuhan. Inilah yang kami renungkan. Kami ingin menjadi penyembah-penyembah-Mu Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Biarlah setiap ungkapan syukur kami boleh menyenangkan hati-Mu Bapa. Terima kasih. Haleluya. Ku puji-Mu. Haleluya. Amin. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja
inilah yang kami renungkan di dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Biarlah setiap pujian, setiap penyembahan, biarlah menjadikan pengagungan kami kepadamu Tuhan, yang berbau harum dan menyukakan hati-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan. Biarlah ungkapan pujian kami menjadi sesuatu yang manis di hadapan-Mu Tuhan, menjadi sesuatu yang manis didengar oleh Engkau Tuhan. Inilah kami, inilah kerinduan kami. Amin. Glory, haleluya. Haleluya. Inilah yang kurenungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Inilah yang kurenungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Inilah yang kurenungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Biarlah hatiku, biar hatiku bersuka, biar hatiku bersuka, biar hatiku bersuka karenamu. Inilah pujian dan pengagungan yang kami berikan kepadamu Tuhan. Biarlah boleh menjadi persembahan yang manis kau dengar, yang manis dan menyukakan hati Tuhan. Biarlah kehidupan kami selalu mempermuliakan nama Tuhan. Tuhan Yesus, kalau sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu, biarlah kebenaran firman-Mu Tuhan membekali hidup kami untuk kami tetap setia di dalam Engkau. Firman-Mu pedoman di dalam kehidupan kami, Firman-Mu kekuatan di dalam kehidupan kami yang dapat menerangi langkah hidup kami.
Oleh karena itu Tuhan, kami menyerahkan pemberitaan-Mu pada malam hari ini. Biarlah Engkau akan mengurapi hamba-Mu yang sudah Engkau persiapkan untuk memberkati setiap kehidupan kami. Jadikan berkat bagi semua yang mendengarkan kebenaran akan firman-Mu, sehingga firman-Mu tertanam di dalam kehidupan kami semua. Terima kasih Bapa di sorga, kami siap untuk menikmati kebenaran firman-Mu, dan kami siap untuk menjadi pelaku-pelaku firman. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Haleluya. Amin. Shalom, kita bertemu kembali dalam acara Bible Class kita hari ini. Kita menyambung kitab ulangan kita. Kita sudah seri yang ke-55 ya. Latar belakang kitab ulangan, bangsa ini telah dipilih oleh Tuhan. Dari kitab Kejadian, bangsa ini ditebus dari Mesir dengan kemah tabernakel yang lengkap. Kitab Keluaran, kitab Imamat diinstruksikan dalam waktu 1 bulan untuk hidup dalam kesucian. Dan kitab Bilangan sebelumnya, mereka dipersiapkan untuk memiliki tanah perjanjian setelah melewati 40 tahun di gurun. Jadi Musa akan meninggal sebelum orang Israel masuk ke tanah perjanjian. Dan kitab Ulangan ini mencatat kata-kata terakhir Musa, yaitu 4 khotbah Musa. Jadi pendengarnya yang pertama kali yang mendengarkan khotbah Musa ini adalah generasi baru yang akan masuk ke tanah perjanjian. Kitab Ulangan kata kuncinya adalah renewal, pembaharuan perjanjian Musa yang disampaikan 40 tahun yang lalu. Ayat kuncinya, dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Ulangan adalah pembaharuan perjanjian Musa. Walk Through the Bible mengatakan ini adalah duet, run on me. Hukum yang pertama yang disampaikan 40 tahun yang lalu dan hukum kedua dalam seluruh kitab ulangan. Kita sudah sampai ulangan pasal 16-17 dan kita sudah menyelesaikan khotbah kedua tentang eksposisi 10 titah, tentang hukum pacara. Hari ini kita start hukum sipil dan hukum sosial. Jadi saudara mesti membayangkan ya, sesudah diajar hukum upacara, lalu sekarang ini hukum sipil, hukum sosial. Kita sedikit bisa bayangkan ya, sudah urusan bait Allah, sudah urusan rohani, sekarang urusan masyarakat. Itu alurnya seperti itu. Oke, hukum sipil dan sosial hari ini fokus instrumen teokrasi. Jadi bagian ini membahas tentang tanggung jawab dari instrumen teokrasi. Apa itu? Para pejabat untuk memelihara ibadah yang murni. Ibadah yang murni yang mana? Yang ini, hukum upacara. Jadi bukan imam saja, tetapi para pejabat punya tanggung jawab memelihara ibadah yang murni nanti di tanah perjanjian dan menegakkan keadilan tanpa memihak. Kalau saya bayangkan ini Justice League, ini seperti instrumen teokrasi ini seperti Justice League. Ya kita baca ya, Ulangan pasal 16 ayat 18 dan seterusnya. Hakim-hakim dan petugas-petugas haruslah kau angkat di segala tempat yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu menurut suku-sukumu. Mereka harus menghakimi bangsa itu dengan pengadilan yang adil. Janganlah memutarbalikkan keadilan, janganlah memandang bulu, janganlah menerima suap, sebab suap membuat buta mata orang-orang bijaksana dan memutarbalikkan perkataan orang-orang benar. Semata-mata keadilan itulah yang harus kau kejar, supaya engkau hidup dan memiliki negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Jadi kalau kita membahas instrumen teokrasi ini, ada dua ya disebut, hakim dan petugas, hakim dan pejabat. Nah, jadi pada saat ini Musa tidak sedang memperinci bagaimana hakim dan pejabat itu diangkat. Ya, karena ini latar belakangnya ya. 40 tahun yang lalu di padang gurun Musa satu-satunya dari seluruh hakim bagi bangsa itu. Jadi bayangkan ya, masalah dari 2 juta eksodus, mereka antri seperti ular kayak gini. Ada persoalan, ada masalah,
masalah pribadi, masalah agama, masalah dengan sesama. Instrumen teokrasinya cuma satu, hakimnya cuma satu, Musa sendiri. Nah itu melelahkan sekali buat Musa, dari pagi sampai petang ngurusin orang terus. Dan itu melelahkan juga buat orang Israel. Nah makanya ketika beban peradilan ini mulai terlalu berat buat Musa, Tuhan kirimkan Yitro untuk datang. Dan Musa dikasih nasihat, kamu harus angkat pemimpin atas 100, atas 50, atas 10 pejabat dan hakim. Nah, di Ulangan pasal 19 kitab sebelumnya, aturan hakim yang diangkat itu diambil dari Dewan Penatua, Dewan Tua-tua, para tua-tua yang ada di kota. Jadi makanya cocok hakim-hakim dan petugas-petugas, pejabat-pejabat haruslah kau angkat di segala tempat. Ya, ini sama dengan para tua-tua yang di pintu gerbang. Jadi sepanjang pengembaraan Musa bertugas sebagai hakim kepala. Nah, nanti hakim-hakim yang lain yang di bawah-bawahnya diangkat dari tiap suku itu bertugas menangani kasus-kasus biasa. Nah, kasus berat larinya ke Musa seperti itu. Nah, nanti di pengadilan di tanah perjanjian pengaturan itu harus dirubah sesuai dengan kondisi. Di padang gurun berbeda, di tanah perjanjian berbeda, ya. Nah, di segala tempat itu membicarakan bahwa bukan lagi urusan satu suku ada perwakilan. Tidak lagi, karena setiap suku punya ada suku-suku yang wilayahnya dua, di sebelah timur dan di sebelah barat sungai Yordan. Itu sebabnya di tiap tempat itu yang paling penting. Makanya seringkali kalau kita baca kitab di dalam perjanjian lama, ya, misalnya ada tua-tua di pintu gerbang. Nah itu tugasnya jadi hakim. Nah kalau saudara mengingat kitab Rut ya, Boas pergi ke pintu gerbang dan duduk di sana, kemudian dipilihnya 10 orang dari tua-tua. Nah, dia cari 10 hakim untuk mengadili persoalan antara si Rut dan Naomi seperti itu. Nah, oke, kita teruskan ya. Nah, para tua-tua ini yang dipilih itu nanti jadi badan peradilan. Jadi pejabat, jadi petugas yang menjadi asisten hukum yang punya tugas seperti panitera sekarang ya. Nah, jadi para hakim ini, para pemimpin ini, para asisten ini, pejabat ini harus mengadili dengan adil umatnya. Adil itu sama seperti istilah benar ya. Nah, keputusan mereka harus sesuai dengan standar firman yang sudah disampaikan. Nah, tunggu dulu. Berarti kalau firman Tuhannya masih baru 4. Karena kitab Ulangan sekarang Musa sampaikan oral dulu, baru dicatat. Berarti Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan. Nah, nanti ketika mereka masuk, kita Bilangan ini sudah ditulis yang dikhotbahkan ini. 5 kitab Musa ini, kitab Taurat ya. Oke. Standarnya sekarang ada 3 pedoman. Janganlah, pakai kata janganlah. Pedoman bagi para hakim. Yang pertama, jangan memutarbalikkan keadilan. Yang kedua, jangan memandang bulu. Itu berarti kamu tidak boleh pandang muka. Itu istilah Ibrani, jangan memandang wajah. Ya, pandang bulu itu idiom Indonesia ya, bahasa Indonesia seperti itu. Nah, intinya kenapa? Misalnya ada seseorang yang dicurigai terdakwa, lalu mendekati hakim. Dan ingat, hakim itu harus menolak. Tidak boleh berusaha, siapa sih orang ini? Saya kepingin kenal. Ingat, kamu harus mengadili secara adil dan tidak memihak. Jangan-jangan ini keluarga, jangan-jangan ini orang kaya. Jadi hakim tersebut harus memperlakukan semua kasus tanpa prasangka. Dan itu sebabnya pedoman ketiga, jangan menerima suap. Gak boleh terima suap. Kenapa? Ada 2 masalah. Yang pertama, suap itu membutakan mata orang bijaksana. Hakim itu dianggap tua-tua dan bijaksana, wise. Tapi kekuatan uang itu bisa membutakan orang. Nah, memang kitab Amsal juga sama ya, membicarakan hal yang sama. Hadiah itu membawa kemudahan bagi seseorang.
Masalah suap yang kedua itu memutarbalikkan, memelintir perkataan orang benar. Oke, kita lihat ya. Nah, kebanyakan dari kata dosa yang dalam kitab Perjanjian Lama itu permainan kata dalam konsep ini. Yang pertama hata, tidak kena atau tidak sampai sasaran, seperti anak panah yang tidak sampai sasaran Allah ya, standar Allah. Dosa itu seperti jauh atau mengurangi standar Tuhan yang Maha Suci. Avon itu seperti bengkok atau diputar. Jadi hatinya bengkok, hatinya diputar dari yang benar seperti itu. Oke, kita teruskan ayat 20. Semata-mata keadilan itulah yang harus kau kejar, supaya engkau hidup dan memiliki negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Ingat, kata keadilan dan kebenaran itu berasal dari kata yang sama. Kata keadilan ayat 20, kata kebenaran ayat 18. Asal kata sumber kata dasarnya sama, akar katanya sama. Bicara tentang standar. Jadi kayak kita meteran, itu bulu pengukur itu seperti gini. Meteran itu persis, jumlahnya 1 meter. Ini saya umpamakan seperti itu. Atau keadilan itu seperti tepi yang lurus. Kalau kita bikin garis, pakai penggaris, itu lurus. Kalau nggak pakai penggaris, nggak pakai standar, nggak bisa lurus seperti itu. Oke. Jadi seorang hakim harus memutuskan sesuai dengan standar yang Allah kehendaki. Makanya disebut di sini semata-mata keadilan. Nah, tujuan Allah dalam instrumen teokrasi ini supaya engkau hidup dan memiliki negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Ingat dulu ya, mereka itu belum masuk. Sebelum masuk sudah dikasih peringatan terus. Makanya kitab Ulangan ini menolong kita untuk bisa memahami. Sama seperti kita lah. Kita kepingin sesuatu. Tuhan berkata Tuhan kasih janji kepada kita. Tapi untuk bisa memiliki janji itu ada ketaatan yang harus kita lakukan seperti ini. Ingat ya, kami pilihkan Israel atas tanah, atas janji seperti kita. Berkat Tuhan itu yang di dalam hal ini, ingat ya, berkat Tuhan ada yang bersyarat, ada yang tidak bersyarat. Nah, dalam hal ini berkat Tuhan itu bersyarat. Kita teruskan ya ayat yang kita baca. Ayat 21. Janganlah engkau menanam sesuatu pohon atau sebagai tiang berhala di samping mezbah Tuhan Allahmu, mezbah yang kau buat bagimu. Janganlah juga kau dirikan bagimu tugu berhala yang dibenci oleh Tuhan Allahmu. Janganlah engkau mempersembahkan bagi Tuhan Allahmu lembu atau domba yang ada cacatnya atau sesuatu yang buruk, sebab yang demikian adalah kekejian bagi Tuhan Allahmu. Jadi sekarang diberitahu tanggung jawab para hakim. Ingat ya, ini instrumen teokrasi, bukan instrumen dalam upacara imam, para hakim. Yang pertama, mencegah praktek ibadah yang tidak murni. Hakim harus mencegah sinkritisme, bukan tugas imam saja. Janganlah engkau menanam sesuatu pohon sebagai tiang berhala. Nah, idenya belukar dalam bahasa Ibrani ya. Asyera itu dewa orang Kanaan di sana. Itu ribuan pohon atau lubang sebuah panggung yang tinggi dari orang Kanaan dalam satu tiang ukiran. Ada catatan beberapa buku di sini yang kalau saudara ingin menyelidiki itu lebih bagus itu ya. Nah, yang kedua, janganlah engkau menanam pohon. Nah, memang pohon hidup itu mewakili permaisuri Baal dari dewa kesuburan pria ya di Kanaan itu. Nah, pohon itu juga melambangkan dewa-dewi kesuburan. Makanya kalau saudara melihat, kalau ingat cerita Gideon, dia merubuhkan tiang-tiang Asera dan juga ada pohon-pohon itu seperti itu. Nah, memang bisa berbentuk batu, pilar, atau pohon, ya lambang-lambang seperti itu. Jadi gini, tugas imam dan hakim itu beda. Imam bertanggung jawab menjaga memelihara ibadat murni, tapi ternyata instrumen teokrasi Justice League ini juga punya tanggung jawab yang sama. Jadi istilahnya begini, kalau imam gagal, hakim turun tangan. Ingat ya, imam punya tugas memeriksa domba, korban. Nah sama,
Hakim juga ingat, balik lagi di sini. Kalau imam gagal, hakim perlu turun tangan. Imam memeriksa ini domba, apakah domba itu buta, ataukah apakah domba itu patah tulang, apakah domba itu berbisul, berkedal, berkurap. Ya, harus dipahami seperti itu. Nah, apakah binatang itu punya luka bisu dan berborok seperti ini? Nah, apakah buah pelirnya terjepit, memar, rusak atau robek atau terpotong? Termasuk hewan yang dikebiri dengan sengaja. Nah, sama persis. Hakim juga punya tugas untuk mencegah persembahan korban yang cacat. Kenapa? Mempersembahkan korban cacat itu sama seperti membawa korban yang asing, sesuatu yang asing di tempat kudus Tuhan. Tuhan kan punya aturan, tidak boleh ya. Atau sama seperti yang berhala yang tadi itu, dan itu menjijikkan sekali bagi Tuhan. Oke, ini penerapan buat kita ya. Kalau kita bawa korban yang cacat, persembahan yang gak sempurna, persembahan yang gak utuh, persembahan yang rusak, itu berarti memberikan kurang dari yang terbaik kepada Allah. Itu merendahkan nama Tuhan. Ingat ya, kayak gini ya contohnya ya. Kita ngasih uang receh kepada siapa? 1.000, 500, 2.000 pengemis. Sama seperti itu. Gagal untuk mengakui Allah sebagai penyedia utama dari semua yang terbaik. Allah sudah kasih terbaik, kenapa kita tidak bisa kasih yang terbaik? Nah, ingat, dosa itu yang tadi itu kita bahas. Tidak bisa tepat pada sasaran. Tidak bisa memenuhi standar Allah. Next. Pasal 17 ayat 2 ya. Apabila di tengah-tengahmu, di salah satu tempatmu yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, ada terdapat seorang laki-laki atau perempuan yang melakukan apa yang jahat di mata Tuhan Allahmu dengan melangkahi perjanjiannya dan pergi beribadah kepada Allah lain dan sujud menyembah kepadanya atau kepada matahari atau bulan atau segenap tentara langit yang telah kularang itu, dan apabila hal itu diberitahukan atau terdengar kepadamu, maka engkau harus memeriksanya baik-baik. Jikalau ternyata benar dan sudah pasti bahwa kekejian itu dilakukan di antara orang Israel, maka engkau harus membawa laki-laki atau perempuan yang telah melakukan perbuatan jahat itu keluar pintu gerbang. Kemudian laki-laki atau perempuan itu harus kau lempari dengan batu sampai mati. Atas keterangan 2 atau 3 orang saksi haruslah mati, dibunuh orang yang dihukum mati. Atas keterangan 1 orang saksi saja janganlah ia dihukum mati. Nah, saksi-saksi itulah yang pertama-tama menggerakkan tangan mereka untuk membunuh dia. Kemudian seluruh rakyat, demikianlah harus kau hapuskan yang jahat itu dari tengah-tengahmu. Nah, ingat ya, tanggung jawab hakim yang ketiga, mengeksekusi penyembah palsu yang terbukti bersalah. Ingat, tugas hakim mengeksekusi mati. Nah, seorang yang menyembah dewa-dewa lain pantas dihukum mati karena tindakannya. Karena kenapa? Itu ancaman bagi bangsa. Nanti yang lain tertular ikut-ikutan, makanya perlu dihukum. Nah, alasannya kenapa? Karena melakukan yang jahat, melangkahi perjanjiannya. Yang pertama, melakukan jahat seperti apa? Digambarkan melangkahi perjanjiannya. Nah, dalam istilah Ibrani ini idenya seperti ini. Zaman dulu ya, misalnya saya dan A punya perjanjian. Nah, perjanjian itu saya akan bawa satu korban hewan, lalu dibelah jadi 2. Lalu kami berjalan di tengah-tengah potongan itu, saya dengan si A. Kenapa? Kalau kami melanggar, kami seperti hewan yang terbelah tadi itu. Nah, melangkahi perjanjiannya, hidup kita digambarkan seperti ini. Kita berjanji sama Tuhan. Karena ada perjanjian yang dinyatakan kita dengan Tuhan seperti itu. Jadi hukumannya berat. Yang kedua, ingat ya, ini loh, melakukan apa yang jahat. Yang pertama melangkahi perjanjiannya, yang kedua pergi beribadah kepada Allah lain dan sujud kepadanya. Nah, digambarkan di sini seperti gambaran orang Babel.
Nah, orang Babel kuno itu yang orang yang pertama kali tapi bukan terakhir. Siapa yang berikutnya? Nanti kita lihat ya. Ya, sebetulnya pernah saya bahas dulu. Ingat ya, orang Babel sujud menyembah benda-benda langit dan itu dianggap dewa dan dewi. Dan mereka percaya cahaya dari langit itu mengendalikan takdir manusia. Makanya, ya ingat, masih ingat, pernah saya bahas ini ya. Ramalan astrologi pertama kali dari Mesopotamia Babel itu kurang lebih 2000 tahun yang lalu. Nah, ramalan astrologi itu biasanya dikenal dengan diagram horoskop. Ini menyatakan bahwa mereka tertarik kepada benda langit, planet, bintang, cahaya, itu mengendalikan peruntungan. Dan orang Yunani mengadopsinya sebagai zodiak. Masih ada kan sampai sekarang? Orang Tionghoa mengadopsinya dengan menjadi Shio. Orang Jawa mengadopsinya menjadi nama Primbon. Makanya di Indonesia kebanyakan orang masih percaya perhitungan hari. Lihat ya, ramalan jodoh, ramalan cinta, ramalan hari baik, peruntungan, weton, perhitungan waktu, arah rezeki, kecocokan pekerjaan, arti mimpi, hari naas, dapat isyarat mata kedutan atau kejatuhan cicak dan lain sebagainya. Kapan tepatnya tanggal pernikahan, jam pernikahan, gimana kapan tepatnya orang dikubur, jam penguburan, dan kecocokan nama. Macam-macam ya. Nah, apakah masih percaya ini? Larangan firman Tuhan dengan tegas mengatakan jangan percaya penyembahan astral seperti ini. Sujud menyembah kepada matahari atau bulan atau segenap tentara langit. Saya tidak menyembah tapi masih percaya, berarti sama. Ingat, kalau melakukan dan percaya berarti kita tidak menghormati kepada Allah pencipta itu. Nah, eksekusi hanya bisa dilakukan kalau terbukti, harus dengan penyelidikan yang menyeluruh. Nah, makanya para hakim dikatakan engkau harus memeriksanya baik-baik. Berarti melakukan penyelidikan yang lengkap ya. Kenapa? Untuk memastikan eksekusi mati, 2-3 saksi yang independen diperlukan. Satu saja nggak cukup saksi. Karena kalau saksi itu bohong, memfitnah, tidak ada yang membuktikan. Nah, makanya beratnya masalah ini, kalau terbukti bersalah berarti tangan saksi harus memulai. Karena dia yang bersaksi. Hukumannya rajam. Nah, di sini peran saksi itu sebagai penentu. Ingat ya, kalau terdakwa dinyatakan bersalah, saksi harus bertindak sebagai eksekutor. Makanya waktu zaman Tuhan Yesus, Talmud Babylon Sanhedrin ini, dalam kasus ancaman hukum mati, darah si terdakwa dan darah semua bakal keturunannya, kalau kita keliru menyatakan bersalah, itu ditanggung atas orang itu. Ingat ya, itu mereka perbuat terhadap Yesus. Biarlah darahnya tertanggung atas kami. Karena ajaran ini, ya, Talmud ini. Oke. Itulah sebabnya dalam hukum ini para saksi yang pertama kali harus jadi eksekutor. Nah, kalau kesaksiannya terbukti palsu, wow. Mereka juga kena pasal pembunuhan dan dibalas hukum mati. Dan seluruh komunitas dan semua orang akan bergabung dalam eksekusi itu. Ini menunjukkan kenapa? Penolakan tegas orang Israel. Nanti kamu sampai di sana, jangan percaya kepada dewa-dewi. Apapun yang mereka ajarkan maupun yang mereka percaya, dan kamu harus punya komitmen kepada Tuhan. Nah, penyembahan berhala ini seperti kejahatan yang harus betul-betul dibersihkan tuntas. Makanya kenapa Tuhan kasih hukuman mati ya? Ayo kita baca ayat selanjutnya. Apabila sesuatu perkara terlalu sukar bagimu untuk diputuskan, misalnya bunuh-membunuh, tuntut-menuntut, atau luka-melukai, perkara pendakwaan di dalam tempatmu, maka haruslah engkau pergi menghadap ke tempat yang akan dipilih Tuhan Allahmu. Haruslah engkau pergi kepada imam-imam orang Lewi dan kepada hakim yang ada pada waktu itu dan meminta putusan. Mereka akan memberitahukan kepadamu keputusan hakim. Dan engkau harus berbuat menurut keputusan yang diberitahukan mereka kepadamu dari tempat yang akan dipilih Tuhan.
Engkau harus melakukan dengan setia segala yang ditunjukkan mereka kepadamu, menurut petunjuk yang diberikan mereka kepadamu, dan menurut keputusan yang dikatakan mereka kepadamu, haruslah engkau berbuat. Janganlah engkau menyimpang ke kanan atau ke kiri dari keputusan yang diberitahukan mereka kepadamu. Orang yang berlaku terlalu berani dengan tidak mendengarkan perkataan imam yang berdiri di sana sebagai pelayan Tuhan Allahmu, ataupun perkataan hakim, maka orang itu harus mati. Demikianlah harus kau hapuskan yang jahat itu dari antara orang Israel. Maka seluruh bangsa itu akan mendengar dari dan menjadi takut dan tidak lagi berlaku terlalu berani. Jadi sekarang tanggung jawab hakim yang keempat, meneruskan kalau kasus itu mereka tidak sanggup ke pengadilan tinggi. Ya, makanya zaman Tuhan Yesus ada Sanhedrin. Itu yang memutuskan. Ada kasus hakim lokal, biasanya 7 ya. Hakim lokal yang di kota itu 7. Nah, kalau naik lagi pengadilan di atasnya ada Sanhedrin seperti itu. Nah, jadi ketentuan para hakim pada masa depan di tanda perjanjian itu kan berlanjut di perjanjian baru ya. Itu sama seperti penggambaran hakim di padang gurun. Jadi kalau hakim merasa sulit, aduh, ini kasus berat, dibawa ke pusat. Di mana? Di Bait Allah. Imam bertugas sebagai hakim ketua yang bertugas seperti itu. Jadi lokasi yang dipilih oleh Allah itu Bait Allah ya, pasti ya. Padahal Bait Allahnya belum ada. Tapi dengan tegas firman Tuhan mengatakan, di kota ada hakim, kalau hakim tidak sanggup, bawa ke Bait Allah. Itu pengadilan tinggi. Makanya masa Tuhan Yesus, saya katakan sekali lagi, Sanhedrin seperti itu. Nah, keputusan hakim tinggi itu bersifat final. Kalau memberontak itu contempt of court, itu penghinaan terhadap pengadilan, itu pelanggaran yang cukup berat. Dan ini yang membuat aturan keadilan menjadi sangat terpenting di negeri ini, membantu mencegah anarki. Makanya kalau ada keadilan, kalau ada hakim, amanlah negeri itu. Oke, kita sudah sampai penerapan buat kita semuanya ya. Nah, saya merasa bahwa beban hakim di masa itu ya, PL itu, wow, berat sekali. Ada 4 yang kita lihat. Ya, kira-kira apa sih penerapannya buat kita? Sama, kita sekarang dikasih Tuhan beban. Beban untuk siapa? Beban untuk orang-orang yang terhilang. Oke, ada satu cerita ya, kisah nyata ya. Ada seorang guru sekolah minggu yang baru saja dilantik. Ya, dia datang kepada pendetanya sharing. Pak Pendeta, Pak Gembala, saya ditugaskan untuk melayani sekolah minggu. Memang ini ceritanya di Amerika ya. Di sekolah minggu di sana itu ada sekolah minggu. Kita kan sekolah minggu terakhir umur berapa ya? SMP sudah nggak mau lagi kadang-kadang. Kelas 3 itu. Tapi di sana itu ada sekolah minggu SMA, ada sekolah minggu universitas, serius. Bahkan ada sekolah minggu orang dewasa. Biasanya khusus untuk orang-orang yang baru bertobat. Nah, saya balik lagi kisah ini ya. Jadi ibu guru sekolah minggu ini, dia cerita, saya baru dilantik, Pak Gembala kan yang melantik. Nah, ada 24 anak-anak pemuda di sekolah minggu youth saya, semuanya orang universitas, tapi mereka semuanya belum percaya Yesus, belum diselamatkan. Itu beban hati saya Pak Pendeta. Hati saya cukup berat dan dia menangis terseduh-seduh. Saya nggak bisa tidur semalam Pak Pendeta. Setelah saya ketemu murid saya, setelah ketemu mereka semuanya, saya kepikiran terus. Bagaimana ya supaya mereka bisa membuka hati mereka untuk Tuhan Yesus. Oh, pendetanya terharu, gembalanya terharu. Orang ini punya beban luar biasa. Ayo kita doa sama-sama katanya. Dan mereka janji untuk berdoa bersama. Dan pendetanya kasih saran, Bu, sebut namanya satu persatu. Didoakan tiap hari. Ya, ini beban yang Tuhan kasih kepada ibu.
Dan mulai hari itu ibu itu berdoa tenggelam dalam air matanya. Dan saudara tahu, dalam waktu 2 minggu, semua youth 24 anak itu terima Yesus. Buka hatinya, terima Yesus. Dan bukan itu saja, dari 24 youth itu, murid sekolah minggunya itu gantian saksi. Cerita tentang imannya. Ingat ya, Bible Class hari ini itu tanggung jawab instrumen masyarakat ya, instrumen teokrasi, punya tanggung jawab sebagai hakim. Dan ingat, kita sebagai orang Kristen punya tanggung jawab yang sama, beban yang sama. Itu bukan pendeta, bukan tugas imam saja. Itu sebabnya kenapa hakim-hakim diangkat. Supaya bisa memastikan dukungan untuk para imam. Nah pertanyaannya, ada enggak pelayanan, beban pelayanan dalam hati saudara? Ini lagi pandemi, semakin hebat gelombang kedua. Apakah kita berdoa? Apakah kita masih mengasihi? Apakah kita masih mau melayani Tuhan? Memang di tengah keterbatasan ya. Nanti suatu saat lagi kita akan kembali. Maukah kita punya beban yang sama? Semangat yang sama? Mau main musik, youth, sekolah minggu, pengurus gereja, ASER, komisi. Memang sekarang ini masa pandemi, tapi bukan berarti kita melalaikan tugas kita. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk kebaikan-Mu yang sungguh baik, luar biasa buat kami. Terima kasih karena kami sudah belajar Bible Class hari ini. Kami bisa melihat instrumen teokrasi, para hakim bertugas, penuh beban tanggung jawab. Dan kiranya beban yang sama, tanggung jawab yang sama, Tuhan berikan kepada kami. Kami mau datang kepadamu, kami bersyukur kepadamu, karena Engkau sungguh baik, sungguh luar biasa buat kami. Biarlah kami yang berkata mencintai Tuhan, mau juga melakukan pekerjaan yang Tuhan berikan kepada kami. Kita buka tangan kita, terima berkat dari Tuhan kita Yesus Kristus. Kita nyeramat sejahtera dari Allah Bapa kita, dan kasih sayang pada Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekarang sampai selama-lamanya. Terimalah berkat rohani, jasmani, berkat kesehatan, berkat melimpah kebutuhan kita dari Bapa Roh Kudus dalam nama Tuhan Yesus. Kita semua yang percaya berkata, amin. Tuhan Yesus berkati kita semua. Jangan lupa berikan persembahan.